semua menurut Albert Bandura dan proses belajar yang berlangsung menurut Albert Bandura yang akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Ngezilvan Putri. Tokoh Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontohkan suatu tindakan. Nah, dan di sini kami sudah mempersiapkan video eksperimen dari boneka Bobo yang dieksperimenkan oleh Albert Bandura. Yuk guys, simak videonya. Boneka Bobo adalah eksperimen dari percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963. Eksperimen ini bertujuan mengamati perilaku imitasi atau meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Boneka Bobo adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri sendiri karena pada titik gravitasi diberi cairan. Nah, di video sudah terlihat kan teman-teman, dipertontonkan kepada 36 anak perempuan dan 30 anak laki-laki. Setelah itu, anak-anak menonton apa sih yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap boneka tersebut. Di sini sudah jelas, kemudian para anak-anak mencontohkan apa sih yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut kepada boneka itu. Di sini anak-anak sedang memukul-mukul boneka memakai palu apa yang seperti yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut tadi. Selanjutnya yaitu proses belajar berlangsung menurut teori Albert Bandura terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau pemodelan. Yang kedua yaitu dalam peniruan atau pemodelan, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga yaitu peniruan atau pemodelan adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam peniruan atau pemodelan terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan terhadap operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Nah guys, itu dia tadi penjabaran dari materi yang dijabarkan oleh Ngezilvan Putri yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan teori konstruktivisme menurut Albert Bandura. Sekarang kita beralih ke materi kedua yaitu Ngezis ID yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang penerapan dalam proses belajar mengajar di kelas dan proses belajar berlangsung menurut teori Albert Bandura. Yuk guys, ikutin lagi. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Pertama, kepribadian. Kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan di mana orang belajar melalui pengamatan. Kedua, belajar melalui proses pengamatan
akan terus terjadi atau tidak, tapi itu bukan merupakan satu-satunya pembentuk tingkah laku seseorang individu. Kelima, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi, feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Keenam, teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, yaitu terjadi upaya diri. Ketujuh, mengkaji 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observational learning. Yang ke-8, konsep dasar teori. Terakhir, konsep dasar teorifikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di kelas. Pertama, intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Ketiga, reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan mengualisasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Terakhir, refleksi diri. Dalam refleksi diri, peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan refleksi diri, yaitu kemampuan manusia. Refleksi diri ini membentuk kepercayaan diri. Dari diri ini, manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik guys, di sini saya akan menyimpulkan apa sih penjabaran dari rekan-rekan saya tadi. Nah, kesimpulannya itu, Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengantaran terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Istilah yang terkenal ada dalam teori belajar sosial adalah modeling atau pendidikan. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari rekan-rekan saya itu. Di sini saya ada sedikit pantun, siang hari makan kuaci, makan bareng sama kuaci. Cukup sekian video kami hari ini.